Halo Jihan, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Gimana nih tadi perjalanan kamu ke sini lancar nggak? Alhamdulillah lancar sih Kak. Oke, terus akhir-akhir ini kesibukan kamu lagi ngapain aja nih? Oh, kesibukan aku sekarang lagi belajar sih Kak. Lagi banyak-banyak buat cari-cari materi di buku. Oke, berarti sekarang tuh udah mau ini ya apa UTBK gitu nggak sih kalau nggak salah? Iya, Oke, berarti kamu sekarang kelas 12 ya? ya. Oke. Nah, sebelumnya kamu udah pernah belum ikut sesi konseling kayak gini? Belum pernah Kak? Oke, berarti karena kamu belum pernah ikut sesi konseling, berarti ini pertama kali ya? Oke, Iya. jadi aku mau jelasin dulu ya terkait dengan proses konseling itu kayak gimana gitu. Nah, di sini aku itu sebagai konselor gitu yang membimbing kegiatan konseling ini dari awal sampai akhir. Nah, terus di sini aku memiliki waktu selama 30 menit ke depan. Nah, apakah kamu bersedia? Bersedia. Oke, berarti kita akan melaksanakan kegiatan konseling selama 30 menit ke depan ya, Jihan. Oke, terus di sini itu semuanya bersifat rahasia. Jadi kamu nggak usah takut untuk berbicara gitu. Apa aja yang lagi kamu rasakan, apa aja yang lagi kamu pengen utarakan itu bisa dibicarakan aja gitu ya. Karena semuanya di sini sifatnya rahasia, jadi tidak akan dibocorkan ke publik gitu ya. Oke, terus juga eh, apa aja? Udah nggak sih? Oke. Kayak terus kayak gitu aja. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup Kak. Oke, berarti kalau gitu kita bisa masuk ke sesi konseling ya. Oke, nah baik, coba bisa diceritakan lebih lanjut ya Jihad terkait dengan permasalahan nih yang sedang kamu hadapi sekarang. Nah, kira-kira dalam seminggu terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini apa sih yang membuat pikiran kamu tuh yang bisa bikin kamu jadi datang gitu untuk mengikuti sesi konseling ini? Aku lebih, aku lebih, aku lagi stres sih Kak. Karena tuntutan dari orang tua buat ikut PTN yang aku sendiri aja tuh nggak mau pilih PTN itu. Oke, berarti kamu tuh sekarang lagi eh, apa stres gitu ya karena tuntutan PTN yang nggak sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Oke, emang kalau boleh tahu pilihan PTN kamu dan tuntutannya dituntut oleh siapa, orang tua atau siapa gitu? PTN aku pengennya sih ke Unpad ya Kak. Mhm. Terus aku tuh mau ngambilnya jurusan komunikasi. Oke. Tapi orang tua aku tuh kayak nggak mau kalau misalnya aku di sana. Jadi orang tua aku tuh pengennya aku di UI. Terus kan Mhm. itu tuh jadi lumayan jauh gitu ya, dan Iya. aku tuh pengennya ya udah yang dekat di Unpad. Tapi kalau misalkan di Unpad, tapi orang tua aku tuh kayak tetap nyuruh aku buat di UI terus dengan jurusan yang eh, gak sesuai sama yang aku pengen. Oke, berarti di sini kayak ada perbedaan pendapat gitu ya dan keinginan gitu antara kamu dan orang tua kamu gitu ya. Tapi eh, apakah kamu bersedia gitu untuk mengikuti keinginan orang tua kamu atau enggak? Enggak sih kak. Oke, berarti kamu tetap ingin dengan keinginan kamu yang sekarang gitu ya. Iya. Oke, baik kalau kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau bertanya dulu nih, apakah kamu tuh pernah juga nih menghadapi situasi masa sulit seperti ini sebelumnya? Pernah.
Oke, boleh diceritakan lebih lanjut terkait dengan dulu tuh kamu pernah mengalami masa sulit seperti apa? Dulu tuh aku pernah ngalamin masa sulit kayak ada di toxic relationship, di mana di hubungan itu tuh aku ngerasa kayak dia tuh terlalu ngeposesifin aku, terlalu ngekang gitu. Jadi kayak aku nggak punya waktu untuk diri sendiri. Oke, berarti dulu kamu udah pernah mengalami masa sulit di toxic relationship gitu ya. Oke, baik. Terus ketika kamu dihadapkan dengan toxic relationship itu, dan kamu kan pasti menjalani itu kan nggak sebentar ya, pasti lumayan agak lama gitu lah ya. Nah, gimana sih cara kamu bisa bertahan di situasi tersebut? Apa sih cara yang kamu lakukan? Aku sih berusaha ya Kak, berusaha untuk bisa eh, ngebenarin si hubungan itu supaya bisa jadi lebih baik lagi. Oke, berarti yang berusaha untuk mempertahankan hubungan itu tuh hanya diri kamu sendiri atau dari kedua belah pihak juga? Dari lebih ke dari diri aku sendiri kali ya kan, karena dianya pun seperti memikirkan diri sendiri daripada mikirin eh, dari hubungannya. Oke, berarti dari sini, dari cerita yang kamu tadi udah kamu bilang juga bahwa kamu tuh memiliki kekuatan di mana ya kamu itu tetap berusaha gitu untuk memperbaiki hubungan yang sebenarnya udah dibilang tidak layak gitu untuk dilanjutkan gitu ya, karena toxic relationship itu kan pasti juga memiliki banyak apa ya, kayak yang bikin diri kita tuh jadi sakit hati gitu dan emang udah gak sehat untuk dilanjutkan gitu. Tapi dari cerita kamu itu bisa dilihat bahwa kamu itu memiliki kekuatan dalam diri kamu, yaitu kamu bisa bertahan gitu di situasi yang sebenarnya kamu tuh nggak pengen gitu, dan kamu juga memiliki kekuatan untuk tetap berusaha gitu mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tuh harusnya udah gak bisa dipertahanin lagi gitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak nih kalau misalnya balik lagi ke permasalahan kamu sekarang ya, apa eh, kayak hambatan atau pikiran apa yang bisa kira-kira yang bisa membuat kamu tuh terhambat untuk menyelesaikan permasalahan kamu yang sekarang? Hambatannya sih aku biasanya tuh overthinking ya Kak, kayak mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi atau sesuatu yang emang di luar ekspektasi diri aku sendiri. Jadi mungkin dari situ sih jadi kehambat semuanya. Oke, berarti yang bisa membuat kamu kurang yakin untuk bisa keluar dari permasalahan itu karena kamu tuh orangnya overthinking gitu ya, dan terlalu cemas gitu terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Nah, itu biasanya emang sering terjadi ketika kamu memiliki permasalahan atau ketika hanya permasalahan yang emang besar aja gitu. Contohnya kan permasalahan sekarang tuh bisa dibilang cukup besar karena uh, pilihan kamu ke depannya gitu ya, menentukan pilihan kamu ke depannya gitu. Apakah itu terjadi ketika kamu memiliki permasalahan besar-besar saja atau emang terjadi setiap kamu memiliki permasalahan? Terjadinya sih setiap memiliki permasalahan ya, apalagi kalau misalkan gede tuh pasti ya overthinkingnya pun akan semakin gede juga. Oke, baik. Terus kalau misalnya nih kamu memiliki harapan untuk masa depan kamu, untuk keluar dari permasalahan ini, kira-kira kamu inginnya kamu seperti apa? Misalnya kamu ingin, aku tetap mau keterima kuliah di sana, aku hidup bahagia atau kayak gimana gitu. Misalnya kalau ada harapan gitu, kira-kira harapan kamu ke depannya kayak gimana? Kalau ada harapan sih aku bisa ikut PTN yang aku pengen ya, bisa
ngelanjutin studi aku di PTN yang aku pengen, dan orang tua juga bisa setuju sama PTN yang aku ambil. Oke, baik. Lalu kira-kira nih, apa sih hal yang membuat kamu itu semangat nih ketika kamu tuh memikirkan masa depan kamu? Kayak kira-kira apa sih yang membuat kamu semangat? Kamu kan kuliah memilih di jurusan komunikasi dan juga kamu memilih kuliah di Unpad, itu pasti kamu memiliki tujuan dan kamu memiliki semangat. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh semangat gitu untuk melihat masa depan kamu? Eh, Aku ingin membahagiakan orang tua dan aku pengen masa depan aku sesuai dengan keinginan aku gitu. aku sih pengen ngebagian orang tua ya, apalagi dengan jurusan yang aku pengen, terus bisa Mewujudkan cita-cita aku. bisa mewujudkan cita-cita aku. Oke, baik. Berarti harapan kamu yang membuat kamu semangat itu karena pertama kamu itu ingin mewujudkan cita-cita, terus juga kamu ingin membahagiakan orang tua kamu gitu ya, dan kamu juga pasti bisa enjoy gitu menghadapinya ketika sesuai dengan keinginan kamu gitu ya. Oke, lalu menurut kamu sendiri nih, bagaimana sih cara kamu untuk bisa mencoba memecahkan permasalahan kamu yang sekarang ini? Eh, aku sih akan komunikasiin dulu ya kan sama orang tua, mungkin komunikasinya tuh bisa lebih pelan-pelan lagi supaya orang tua ngerti apa yang aku pengen. Oke, berarti sebelumnya kamu juga udah pernah ya untuk mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan kamu yang sekarang ini kepada orang tua kamu? Iya kak, pernah. Oke, lalu untuk respon orang tua kamu tuh seperti apa? Apakah mereka tuh kayak menerima gitu dan mendengarkan apa yang kamu omongin gitu, atau mereka malah kayak acuh gitu, nggak peduli sama pendapat kamu gitu? Waktu itu kan aku ngomongnya tuh sambil marah-marah ya kak, jadi mungkin aku ya keras kepala, terus orang tuanya keras kepala, jadi di situ tuh nggak nemuin solusi sama sekali, malah jadi ya udah aja gitu. Oke, berarti karena situasi sebelumnya juga lagi kurang oke gitu, situasinya kurang pas gitu untuk kamu bicara apa yang kamu pengen gitu, apa yang lagi kamu rasain. Jadi orang tua juga mungkin sama-sama nggak mau dengerin juga gitu ya. Jadi sama-sama nggak ada yang mau ngalah gitu di situ gitu ya. Oke, berarti selanjutnya kamu bakal mengkomunikasikan ini kepada orang tua kamu gitu ya. Oke, nah terus kira-kira nih strategi apa yang bisa dicoba berdasarkan pengalaman kamu sebelumnya nih? Kamu kan sebelumnya pasti udah pernah nih mengalami permasalahan-permasalahan yang udah kamu lewati, yang sudah kamu hadapi. Nah, kira-kira nih strategi apa sih yang menurut kamu ini kayak cocok deh kalau misalnya diterapin lagi di permasalahan kamu yang sekarang ini? Kira-kira apa nih? Satu atau dua atau ya beberapa gitu? Menurut kamu apa? Salah satu aja. Oh, iya. Itu gak gampang nyerah. Eh, aku sih yang bakal dipakai tuh yang gak gampang nyerah ya sih kak, karena kan karena kan mau menghadapi PTN pasti kan di situ juga butuh ya, kalau misalkan gak nyerah dalam misalkan makin sering belajarnya gitu. Oke, berarti maksudnya nggak nyerah kamu ini kayak kamu terus-terusan nge-push diri kamu gitu supaya kamu tuh bisa kamu bisa merasa pantas gitu ketika kamu mengejar PTN begitu ya. Jadi nggak mudah nyerah kayak dikit-dikit
capek dikit-dikit kayaknya aku nggak bisa gitu ya, mungkin kamu akan berusaha di situ supaya nggak gampang nyerah gitu ya. Oke, nah kira-kira nih, tadi kan kamu udah tahu nih, dari permasalahan sebelumnya kamu udah tahu kalau misalnya kamu nggak bakal nyerah. Kira-kira langkah kecil apa nih yang menurut kamu tuh bisa kamu terapin sekarang nih? Kayak apa ya yang bisa kamu terapin? Yang bisa aku terapin sih mungkin lebih tenang ya, lebih tenang buat ngehadapin masalah ini, kayak aku nggak overthinking berlebih, atau kayak bisa nggak komunikasiin sesuatu tuh dengan baik. Oke, berarti langkah pertama yang bakal kamu lakuin sekarang itu dengan kamu nggak mudah overthinking dulu gitu ya sama hal-hal yang kedepannya akan kamu hadapi. Terus juga kamu akan mengkomunikasikan uh, permasalahan kamu yang sedang kamu hadapi ini sama orang lain gitu. Contohnya seperti tadi sama orang tua gitu yang mungkin belum kamu realisasikan gitu sampai sekarang gitu ya. Oke. Nah, terus dari permasalahan kamu yang sebelumnya kan kamu juga bilang kalau misalnya kamu itu bisa keluar dari toxic relationship karena kamu itu orangnya gak gampang nyerah juga gitu ya. Terus juga jadi kamu tuh bisa memperbaiki yang sebenarnya tuh harusnya udah nggak bisa nih untuk diperbaiki. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih, menurut kamu nih, di situasi mana sih kamu tuh bisa bisa mulai menggunakan cara tersebut gitu. Kira-kira kamu gak bakal nyerah tuh ketika kamu menghadapi maksudnya tuh kayak kamu gak gampang nyerah tuh ketika dihadapkan dengan situasi yang seperti apa sekarang. Di situasi yang pas eh, PTN kan mau UTBK tuh. Nah, di situ aku ya gak gampang nyerah untuk belajar lebih lebih giat lagi, karena kan udah makin deket tuh makin harus belajarnya tuh makin ditingkatin lagi. Itu sih Kak. Oke, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari uh, kegigihan kamu yang sekarang ini sebenarnya udah cukup bagus banget karena yang pertama kamu juga gak gampang nyerah gitu. Kamu udah tahu bahwa cara apa sih yang udah kamu lakuin itu enggak cara apa yang harus kamu lakukan sekarang itu. Terus juga kamu udah tahu nih kira-kira kalau misalnya udah mau dihadapkan dengan situasi UTBK yang semakin dekat, ya kamu harus semakin rajin gitu belajarnya dan kamu semakin nggak gampang nyerah gitu ya. Nah, itu sebenarnya usaha yang udah bikin kamu tuh semakin berkembang gitu. Kamu punya kemampuan untuk membuat kamu tuh semakin berkembang gitu ya. Nah, terus kira-kira nih, kalau misalnya kamu dihadapkan dengan permasalahan yang lain lagi, apakah kamu tuh bakal melakukan hal yang sekarang gitu, maksudnya akan melakukan apa ya, solusi-solusi yang sekarang kamu tetapkan untuk bisa keluar dari permasalahan kamu? Bakal dipakai sih Kak, kalau misalkan aku dihadapkan dengan situasi yang sama atau bahkan yang lebih besar. Oke, baik. Nah, terus aku mau nanya nih, kan kamu pasti sekarang lagi suntuk banget ya untuk menghadapi PTN ini. Terus ketika kamu menghadapi PTN ini, siapa sih yang sekiranya mendukung kamu untuk membuat kamu bisa bertahan di situasi kamu yang sekarang ini? Mungkin kalau di situasi yang sekarang ini yang lebih mendukung sih teman-teman aku ya Kak, karena kan kita tuh sama-sama berjuang bareng di PTN ini. Jadi mungkin sama-sama saling nguatin, terus sama-sama saling nyemangatin satu sama lain, entah itu di chat atau misalkan kita
ketemu buat belajar bareng kayak gitu. Oke, berarti salah satu orang yang emang bisa menguatkan kamu di situasi yang seperti ini tuh adalah teman-teman kamu gitu ya. Oke, terus kalau misalnya dukungan dari selain teman-teman kamu ada nggak? Misal dari orang tua atau dari saudara atau dari siapa gitu yang membuat kamu tuh bertahan di situasi seperti ini? Kalau untuk itu sih mungkin lebih ke dari teman-teman sih. Kalau misalkan orang tua kan tadi eh, dia belum bisa benar-benar ngedukung usaha pilihan yang aku pilih. Oh ya, oke. Berarti di sini emang pure dari teman-teman kamu gitu ya, yang bisa membuat kamu bertahan di situasi kamu yang sekarang ini gitu ya. Oke. Terus nih, kalau misalnya aku nanya, kira-kira ketika kamu kamu misalnya memiliki harapan nih, kira-kira kamu tuh berharap diri kamu tuh bisa diri versi terbaik kamu tuh seperti apa sih? Versi diri kamu terbaik. Versi diri aku yang terbaik, aku bisa ngekomunikasiin apapun terlebih dahulu, apalagi sama orang tua. Terus aku bisa lebih tenang untuk menghadapi situasi atau masalah kalau misalkan ada, dan uh, bisa gak overthinking berlebihan untuk situasi yang sebenarnya tuh nggak terjadi kayak gitu. Oke, berarti kamu ingin versi terbaik diri kamu itu kamu nggak gampang overthinking, lalu kamu juga kalau ada masalah tuh dikomunikasiin gitu sama orang yang lagi memiliki permasalahan yang dengan kamu gitu ya. Terus juga gak mudah cemas sama apa hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Oke, berarti kamu ingin apa, kayak ingin semakin jauh jadi versi diri kamu yang semakin terbaik itu dengan cara-cara yang seperti itu gitu ya. Oke, nah terus dari pengalaman-pengalaman yang sudah kamu diskusikan sekarang nih, kan kamu sama saya sudah diskusi banyak gitu ya terkait untuk keluar dari permasalahan ini gitu dan permasalahan sebelumnya. Nah, kira-kira kamu bisa belajar apa sih dari kedua permasalahan yang sedang kamu hadapi itu? Kamu belajar bahwa apa gitu? Itu kamu jadi belajar jadi orang yang gak overthinking atau? Aku belajar jadi orang yang gak overthinking dan bisa benar-benar lebih tenang gitu. Oke, berarti dari sesi konseling ini kamu juga belajar jadi orang yang lebih tenang gitu ya ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini gitu ya. Oke, balik lagi ke permasalahan kamu yang tadi kamu bilang bahwa kamu itu kan mau mengkomunikasikan ini dengan orang tua kamu. Nah, kira-kira kapan waktu yang bisa kamu lakukan gitu untuk mengkomunikasikan ini kepada orang tua kamu? Secepatnya sih Kak, bakal dikomunikasiin lagi ke orang tua. Oke, baik. Berarti secepatnya semoga kamu bisa mengkomunikasikan ini kepada orang tua kamu gitu ya, dan semoga orang tua kamu juga bisa menyetujui gitu apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan. Semoga mereka juga ngerti gitu ya. Oke, baik, karena waktu sesi konseling kita juga udah mau habis ya, udah mau mendekati 30 menit, jadi aku akhiri sesi konseling kita pada sore hari ini gitu ya. Oke, sebelum aku akhiri, aku mau simpulin dulu nih dari awal sampai akhir kegiatan sesi konseling kita. Jadi di awal kan kamu bilang kalau misalnya kamu itu
mau keluar dari permasalahan ini gitu. Kamu pengen tahu gimana caranya kamu keluar dari permasalahan kamu yang sekarang ini gitu ya, dimana kamu itu apa namanya, ke pressure gitu karena tuntutan orang tua kamu gitu ya, yang nggak sesuai dengan keinginan kamu. Terus juga uh, sebenarnya kamu ini sudah memiliki kekuatan gitu dalam diri kamu yang tanpa kamu sadari gitu ya. Kamu tuh bisa orangnya gak gampang nyerah gitu ketika dihadapkan dengan situasi-situasi yang mendesak gitu. Sesuai dengan permasalahan kamu sebelumnya, bahwa kamu tuh berusaha untuk keluar dari toxic relationship, di mana kamu tuh orangnya gak gampang nyerah gitu ya. Nah, tapi kamu di situ mungkin belum sadar gitu bahwa itu adalah salah satu sumber kekuatan kamu gitu ya. Nah, lalu juga untuk di permasalahan kamu yang sekarang ini, kamu juga sadar bahwa kamu itu harus bisa mengkomunikasikan permasalahan ini kepada orang tua kamu gitu ya. Kamu sadar bahwa komunikasi kamu sebelumnya itu kurang baik gitu ya, karena waktunya juga nggak pas gitu ya. Jadi kamu juga harus bisa mengkomunikasikan ini kepada orang tua kamu. Lalu juga kamu di sini bisa apa namanya, sadar gitu bahwa kamu tuh orangnya sebenarnya pengennya nggak terlalu overthinking gitu ya ketika dihadapkan dengan situasi-situasi seperti ini gitu, dan nggak mudah cemas gitu sama hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Oke, nah, baik, dari sesi konseling ini nih aku mau nanya, kira-kira apa sih hal yang bisa kamu pelajari gitu? Apa yang hal yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini setelah kamu ikuti? Uh, dari sesi konseling ini aku sih lebih bisa nyampein apa yang mau aku sampein gitu, apa yang gak aku bisa sampein tuh di konseling ini tuh aku bisa sampein ke kakak gitu. Oke, baik. Aku senang banget kalau misalnya kamu ngerasanya kayak gitu gitu ya. Berarti dari sisi konseling itu akhirnya kamu bisa mengungkapkan apa yang sebelumnya belum bisa kamu ungkapkan gitu ya. Oke, baik. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak ya Jihan. Mohon maaf apabila mungkin ada yang masih belum uh, digali gitu di pertemuan sekarang, karena waktu kita juga terbatas gitu ya. Mungkin kalau misalnya kamu merasa ada yang masih perlu dibahas atau kamu merasa belum puas gitu dengan pertemuan kita hari ini, kamu bisa menghubungi saya di lain waktu gitu ya. Oke, mungkin uh, hari ini segitu aja sesi konseling yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Iya kak. Oke, hati jalan.